Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia, hidayah, petunjuk serta keistiqomahan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita untuk terus memaksimalkan amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Mudah-mudahan amalan-amalan yang sudah kita torehkan selama 18 hari ini di bulan Ramadan, insyaallah akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat juga kita peruntukkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, dan bahkan sampai kepada kita sekalian yang masih tetap komitmen dan dalam melestarikan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dibangun atas 3 pilar utama. Ada yang disebut dengan akidah, ketiga adalah akhlak. Nah, pada 3 pilar utama dinul Islam ini insyaallah kita akan berbicara dalam pilar yang kedua dengan bagaimana aturan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan lalu kemudian menjadi pegangan dan menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi. Syariah juga ini terbagi atas 2. Ada yang disebut dengan fiqh al-ibadah, dan yang kedua ada al-fiqh al-muamalah. Nah, pada konteks fikih muamalah ini insyaallah kita akan membahas salah satu ruang lingkup daripada fikih muamalah ini, yaitu tentang ekonomi syariah. Kebetulan spesifikasi keilmuan kami ya di bidang ekonomi syariah. Jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat data dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa perkembangan
aset keuangan syariah yang ada di negara kita ini sebetulnya meskipun mengalami peningkatan year on year ya, dari tahun ke tahun, tetapi perkembangannya tidak signifikan. Data per Juni 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan OJS menunjukkan bahwa eksistensi aset keuangan syariah sampai dengan tahun 2025 itu hanya ya berkisar pada 11, sekian persen dari seluruh total aset keuangan nasional. Ini sangat kecil sebetulnya angkanya dibandingkan dengan persentase secara keseluruhan tentang aset keuangan negara atau aset keuangan nasional. Berbeda kemudian kalau kita melihat di negara tetangga kita, di Malaysia. Malaysia ini sudah mencapai di angka 46% dari seluruh total aset keuangan negara Malaysia. Ini kita sangat jauh ya dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia sudah hampir mencapai angka 50% tentang aset keuangan negara dalam industri keuangan syariah di negara Malaysia. Nah, ini menjadi sebuah tantangan, menjadi PR kita bersama, bagaimana kemudian kita bersama-sama untuk memajukan ya industri keuangan syariah. Kami mengidentifikasi beberapa faktor ya, mengapa kemudian industri keuangan syariah kita ini di Indonesia perkembangannya sangat lamban ya, tidak secepat di Malaysia. Ada beberapa faktor yang dapat kita identifikasi. Yang pertama memang payung hukumnya terkait dengan regulasi. Kemudian yang kedua terkait dengan SDM. Yang ketiga adalah kesadaran kita. Dan yang keempat adalah kepercayaan. Nah, inilah beberapa faktor yang kemudian kita temukan dalam beberapa literatur ilmiah yang menyebutkan menjadi penyebab kenapa industri keuangan syariah kita di Indonesia ini perkembangannya sangat lambat. Yang pertama, dari segi payung hukum atau dari segi regulasi. Indonesia saat ini belum berani ya mengeluarkan undang-undang secara khusus yang mengatur tentang pengelolaan keuangan syariah secara independen yang kemudian tidak terkait dengan Bank Indonesia. Bisa kita lihat, Pak. Dari 3 undang-undang yang sudah ada dalam kebijakan keuangan syariah itu sejak tahun 92 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 yang mengatur tentang UUS, Unit Usaha Syariah, di bawah kebijakan MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian terjadi lagi perubahan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, juga tidak terlalu signifikan perubahannya. Kemudian terjadi lagi perubahan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang memang secara khusus hanya untuk mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Bukan industri keuangan syariah secara umum, tapi itu lebih kepada perbankan syariah di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Nah, dari 3 undang-undang ini ya
kita menganalisis bahwa secara substansi memang undang-undang ini banyak berbicara tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah yang harus dikelola dalam pengelolaan keuangan syariah. Tetapi secara sistem pengelolaan keuangan ini tetap berpatokan kepada kebijakan yang ditentukan oleh perbankan negara, yaitu Bank Indonesia. Nah, itu berbeda dengan negara tetangga kita di Malaysia. Di Malaysia itu sejak tahun 2013 negara Malaysia itu sudah membuat undang-undang secara independen yang mengatur tentang pengelolaan keuangan syariah yang tidak terkait dengan undang-undang ya Bank Negara Malaysia. Sehingga secara pengelolaan ya, secara sistem itu betul-betul diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga tidak ada lagi keraguan orang mau bertransaksi ya. Kemudian juga pengawasnya ya memang orang-orang yang punya kompeten. Ya, ada Dewan Syariah Nasional. Nah, ini penyebab pertama. Kenapa kemudian ini menjadi pertanyaan? Kenapa kemudian pemerintah tidak berani untuk membuat kebijakan khusus yang mengatur tentang ya industri keuangan syariah kita? Ya, mungkin faktornya ya persoalan ini lagi ya, ada politik ya. Karena kapan ini dibuat ya bisa jadi industri perbankan konvensional itu bisa jadi gulung tikar ya, karena kita ini mayoritas umat muslim yang memang sangat merindukan bagaimana sistem keuangan yang ada di negara kita ya dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena orientasinya adalah falah, orientasinya adalah maslahah, yaitu kesejahteraan ya bersama ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua ya adalah mengenai SDM. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dalam industri keuangan syariah, taruhlah misalnya Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah pada tingkat kabupaten kota, itu rata-rata orang syariah. Orang syariah murni, orang hukum Islam. Nah, bagaimana kemudian orang hukum Islam bisa memahami secara menyeluruh, secara komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor ekonominya? Bagaimana pengelolaannya secara ekonomi? Sangat jarang kita melihat orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dalam industri keuangan syariah itu orang-orang yang memang murni dari ekonomi syariah. Nah, sebetulnya kalau kita belajar misalnya ilmu ekonomi atau ekonomi konvensional, ini sebetulnya modal yang sangat baik untuk kita hijrah ke ekonomi syariah. Karena secara teori kita punya. Makanya orang-orang konvensional itu kalau memang betul-betul dia belajar ekonomi syariah itu lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang yang memang fokus mengkaji tentang hukum Islam secara umum. Nah, maka ini kesadaran kita bersama bahwa memang SDM kita dalam ekonomi Islam, ekonomi syariah ini memang sampai saat ini masih sangat-sangat terbatas. Ya. Karena itu tadi ya, orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis, bahkan ya orang ilmu hukum pun terkadang juga kita mendapati ternyata ada di posisi itu. Orang ilmu hukum ya. Nah, ini bagaimana kemudian bisa mengawasi tentang kesesuaian prinsip-prinsip syariah dengan pengelolaan dengan sistem yang ada dalam industri keuangan syariah kalau ya pemahaman kita tentang syariah itu sangat terbatas. Untuk itu di bulan Ramadan ini ya mari kita jadikan sebagai muhasabah untuk kita hijrah dari perbankan konvensional misalnya ke perbankan syariah.
Ya meskipun memang sampai saat ini pengelolaan keuangan atau sistem yang ada di perbankan syariah ya masih banyak PR. Bahkan saya sering mengistilahkan kepada mahasiswa untuk perbankan syariah kita ini di Indonesia itu baru on the way, ya, baru OTW ke betul-betul yang syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah mengenai tadi itu ya, ada kepercayaan. Kepercayaan masyarakat kita terhadap ya ekonomi syariah itu juga masih sangat rendah. Apa penyebabnya? Ya disebabkan karena orang-orang yang memiliki kepakaran di bidang-bidang syariah itu masih sangat kurang, sehingga ya tingkat kepercayaan juga menurun. Sehingga ada yang menganggap bahwa itu bank syariah sama dengan bank konvensional. Lebih baik ke bank konvensional saja. Di dalamnya juga ada riba, ada bunga, sistemnya juga. Cuma istilah-istilahnya yang diganti. Ya, kalau ada bagi hasil, dikasih istilah mudharabah, dikasih istilah musyarakah, dikasih istilah murabahah. Ya, istilah-istilah Islam yang digunakan. Tetapi secara umum sistem yang ada di dalam itu kurang lebih. Sehingga itu saya katakan tadi bahwa memang perbankan syariah kita ini, karena memang kalau kita berbicara dalam konteks ekonomi syariah memang lebih banyak bicara soal perbankan, meskipun itu hanya bagian ruang lingkup daripada ekonomi secara umum, ekonomi syariah secara umum, tapi itulah yang paling banyak dibicarakan. Judul-judul skripsi mahasiswa juga, judul-judul tesis itu ya lebih didominasi oleh bank syariah, ya, seperti itu. Jadi kepercayaan, ya, ada tingkat kepercayaan masyarakat kita karena keahlian, ya, orang-orang yang ada pada posisi itu tidak sesuai dengan spesifikasi dan kepakaran keilmuannya. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita akan menunjukkan sebetulnya data-data dan fakta-fakta sebetulnya ekonomi ini milik kita. Ya. Harusnya kita yang kuasai ekonomi. Harusnya umat Islam itu yang menguasai ekonomi global. Kenapa? Karena kita pernah jaya. Kita pernah jaya pada pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berkuasa hampir 7 abad. Mulai dari 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Hampir 7 abad umat Islam berkuasa. Nanti pada abad-abad ke-13 itu bangsa Mongol yang dipelopori oleh Hulagu Khan, Genghis Khan dan Timur Leng, itulah yang memporak-porandakan Baghdad sehingga peradaban Islam ketika itu runtuh. Padahal kalau kita kembali kepada sejarah masa lampau, taruhlah misalnya Nabi kita yang mulia, Rasulullah itu adalah seorang entrepreneurship sejati. Bahkan Michael Hart dalam bukunya, seorang non-muslim, ketika beliau menulis buku 100 orang paling berpengaruh di dunia, beliau menempatkan Rasulullah SAW sebagai orang yang pertama yang paling berpengaruh di dunia ini. Bukan hanya pengaruhnya dari segi ekspansi negara, perluasan, dari segi politik, tetapi juga di dalam bidang ekonomi. Dan Rasulullah itu adalah seorang pebisnis yang ulung, ya. Beliau dari kecil sudah dibina, sudah dididik untuk menjadi seorang pebisnis. Dan beliau sukses. Tidak pernah Rasulullah itu berdagang, berbisnis, ya dulu diistilahkan dengan berniaga, ya. Tidak pernah beliau berdagang tidak sukses, selalu sukses. Makanya beliau ketika membawa barang-barang dagangan dari Mekah menuju ke negeri-negeri Syam, itu barang yang dibawa itu selalu habis. Itulah yang menjadi kepercayaan Khadijah
waktu itu belum menjadi istri Nabi, ya dipercaya karena orangnya jujur, amanah, tanggung jawab, punya strategi bisnis yang sangat mumpuni, sehingga beliau tidak pernah membawa barang ke negeri Syam untuk dijual kecuali habis. Jadi selalu habis ketika membawa barang-barang dagang. Nah itu sebabnya kita kasih judul ceramah ini dengan ekonomi Islam, ekonomi kita. Oke, kita melihat lagi pada sejarah ekonomi dunia misalnya. Selama ini kan yang kita kenal sebagai bapak ekonomi adalah Adam Smith. Ya, Adam Smith. Apalagi dengan teorinya terkenal sekali, invisible hand, dalam teori mekanisme pasar, supply and demand. Itu teori yang sangat terkenal dari Adam Smith yang merupakan penganut sistem kapitalisme. Itu invisible hands. Ternyata coba kita lihat secara sejarah. Ternyata teori invisible hands itu diambil dari hadis Rasulullah SAW yang kemudian dipopulerkan oleh Adam Smith. Tetapi kan dasar namanya orang tidak beragama. Ya, dia gunakan istilah yang keren, yang lain supaya mengelabui daripada umat Islam. Dia menggunakan istilah invisible hands. Pada invisible hands itu saya katakan tadi itu dari hadis Nabi. Bahwa suatu ketika di Madinah itu terjadi kelangkaan terhadap barang-barang. Harga-harga barang yang ada di pasaran itu sudah tidak terbendung lagi. Semua orang pedagang bebas menentukan harga. Sehingga apa yang terjadi? Daya beli masyarakat tidak sanggup. Apa yang terjadi? Ini ada di dalam hadis, Pak, dijelaskan. Tapi ini hadisnya sangat panjang. Saya ceritakan saja secara umum. Hadisnya sangat panjang. Apa yang terjadi? Para pedagang itu dan juga sahabat-sahabat yang lain datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, coba Rasulullah pergi mengatur tentang harga-harga yang ada di pasaran. Karena saat ini daya beli masyarakat sudah tidak sanggup untuk membeli barang-barang. Semua pedagang bebas menentukan harganya sendiri. Tidak ada kebijakan khusus, tidak ada patokan yang kita bisa jadikan sebagai dasar harga. Sehingga mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan ya Anda turun untuk mengintervensi ini pasar, memberikan aturan supaya tidak bebas orang. Maka apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, wahai kaum muslimin, saya tidak punya hak untuk mengatur harga. Yang berhak itu adalah kembalikan kepada Allah. Ya, kembalikan kepada mekanisme yang ada di pasar. Jadi persoalan tentang harga yang ada di pasar, ya, permintaan dan penawaran itulah yang mempengaruhi harga. Kalau kita lihat dalam teori ekonominya kan, karena yang mempengaruhi harga itu kan berdasarkan supply and demand yang ada dalam mekanisme pasar. Ya. Jadi kata Adam Smith ini dalam persoalan tentang harga yang ada di pasar itu diistilahkan dengan invisible hand, ada tangan-tangan tidak terlihat, tangan tersembunyi. Apa maksudnya tangan tersembunyi? Berarti Adam Smith juga mengakui bahwa di dalam supply and demand tentang di mekanisme pasar itu bukan hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tetapi ada tangan-tangan tidak terlihat yang mengatur di situ. Itulah kesesuaian tadi dengan hadis Rasulullah bahwa yang mengatur harga itu adalah Allah dan Rasulnya. Tapi kan saya katakan tadi bahwa namanya orang tidak bertuhan, dia tidak mengakui bahwa yang mengatur di dalam itu adalah Allah yang mengatur ini mekanisme yang ada. Allah yang mengatur, ya. Allah yang mengatur. Ya, sehingga dia gunakan istilah invisible hand. Nah, Adam Smith itu kan lahir 1723 ya. Nanti abad ke-17. Artinya
Jauh sebelumnya tokoh-tokoh muslim yang konsentrasi mengkaji tentang ekonomi Islam itu sudah banyak. Ya, ada Ibnu Khaldun, ya, yang lahir pada abad-abad ke-13, ya. Kemudian ada Imam Al-Ghazali yang memang beliau fokus mengkaji tentang bagaimana kesejahteraan, ya, kemudian teori harga dan juga mekanisme pasar. Nah, kapan ini? Imam Al-Ghazali ini kan lahir tahun 1058. Artinya, ya, jedah waktu ke lahirnya Adam Smith 1723, ya, itu sangat beberapa abad itu, Pak. Artinya memang bahwa kita yang punya ekonomi, ya, kita yang punya ekonomi. Kemudian ada lagi tokoh Imam Al-Mawardi, ini lahir 972, yang konsentrasinya mengkaji juga tentang kesejahteraan dan moralitas ekonomi. Kita mundur lagi, ada Abu Ubaid, ini tahun 771 Masehi, yang juga mengkaji tentang konsep harga, zakat, dan perdagangan internasional. Kita mundur lagi, ada Yahya bin Adam 758, yang fokus mengkaji tentang maslahat dan keadilan ekonomi. Kita mundur lagi, ada Al-Syaibani 750 Masehi, ya, tentang konsep produksi. Dan yang paling tua itu adalah ada Abu Yusuf 731, yang mengkaji tentang pajak dan kebijakan fiskal. Semua tokoh-tokoh muslim ekonomi ini ada pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Makanya kenapa pemerintahan dinasti Abbasiyah itu yang berkuasa hampir 7 abad, kenapa bisa maju, berkembang pesat? Karena di dalamnya banyak para ulama, banyak tokoh-tokoh yang fokus konsentrasinya mengkaji tentang ekonomi yang berbasis maslahah, berbasis falah. Nah, jadi kalau kita mau fair sebetulnya, ya, kalau kita mau jujur, memang ekonomi ini mesti di tangan umat Islam. Ya, mesti di tangan umat Islam. Kalau ini bisa kita kuasai, ini ekonomi, ya, insya Allah, karena ini yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Yang penting ya kita berdasarkan memang sesuai yang diajarkan oleh Nabi, sesuai yang diajarkan oleh para ulama. Karena kita di awal memang punya tokoh-tokoh yang memang konsentrasi mengkaji, ya, tentang ekonomi Islam. Maka momentum Ramadan ini mari kita jadikan sebagai bahan renungan, muhasabah untuk kita berhijrah. Ya, lebih bagus hijrahnya orang yang faham ekonomi konvensional berhijrah ke ekonomi syariah, karena secara teori dia punya, secara teori dimiliki, tinggal nanti kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, bagaimana kontribusi kita terhadap perkembangan ekonomi di negara kita, perkembangan ekonomi syariah? Ya, saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu yang punya, ya, rezeki yang berlebih, ayo kita majukan keuangan syariah ini. Yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang adalah tentang pembiayaan syariah. Meskipun sudah beberapa yang muncul, khususnya di Makassar ini, sudah banyak muncul beberapa lembaga-lembaga keuangan syariah, tapi juga masih sangat banyak keterbatasan. Nah, untuk itu sekali lagi, ya, untuk kita yang punya modal yang berlebih, ayo kita besarkan melalui pembiayaan syariah. Ya, kita bantu saudara-saudara kita bantu umat Islam, ya, supaya bisa keluar daripada transaksi-transaksi ekonomi yang zalim, ya, transaksi ekonomi yang batil, ya, menuju kepada transaksi ekonomi yang memiliki nilai, ya, kemaslahatan. Nah, ini kita jadikan sebagai bahan renungan untuk kita bersama. Mari kita majukan ekonomi kita, ya,
ekonomi syariah supaya bisa memberikan dampak yang besar, dampak yang seluas-luasnya kepada seluruh umat. Karena orientasi utamanya ini adalah kesejahteraan secara finansial dan kesejahteraan secara spiritual. Kita sejahtera secara ekonomi di dunia ini, dan insya Allah kita akan sejahtera secara spiritual di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.